Rangga dan Melisa bangun di pagi yang cerah di Moonlight Inn. Mereka merasa segar dan siap melanjutkan petualangan mereka. Setelah sarapan, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik penginapan dan meninggalkan Federica. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang ramai, mereka tiba-tiba disambut oleh seorang gadis yang ceria dan sopan. Gadis itu bernama Chloe, dan ia tampak memancarkan aura positif dan kebaikan. Rangga dan Melisa langsung tertarik padanya. Chloe menyapa dengan senyum hangat. "Halo, saya Chloe. Apakah kalian pelancong? Saya belum pernah melihat kalian sebelumnya di sini." Chloe mengangguk dan berkata, "Wow, itu terdengar sangat seru. Bolehkah saya ikut serta?" Rangga dan Melisa saling bertatapan sejenak sebelum Rangga menjawab, "Tentu saja kami senang jika kamu bergabung dengan kami, tapi perjalanan kami mungkin cukup berbahaya. Kamu yakin ingin ikut?" Chloe tersenyum dengan tegas, "Ya, saya yakin. Saya ingin membantu menyelamatkan dunia juga." Saat suasana mulai canggung, Chloe merasakan ketegangan di antara mereka. Dengan keceriaannya, ia memutuskan untuk mengajak Rangga dan Melisa ke rumahnya di kota Federica. "Bagaimana kalau kalian tinggal di rumah saya saja selama kalian berada di kota ini?" tanya Chloe dengan ramah. Rangga dan Melisa sempat ragu, tapi akhirnya mereka menerima tawaran itu dengan senang hati. Mereka berterima kasih pada Chloe dan mengikuti gadis itu sembari berkeliling kota sebelum menuju rumahnya. Saat dalam perjalanan, Chloe mengajak mereka ke beberapa tempat di kota Federica. "Kota Federica benar-benar indah ya, aku suka sekali dengan tempat ini," ucap Melisa sambil tersenyum lebar. "Benar, di sini sangat asri dan damai," tambah Rangga sambil mengamati pepohonan yang berderet di sepanjang jalan. "Saya setuju. Kota Federica memang surganya para pecinta alam dan wisatawan yang mencari ketenangan," sahut Chloe sambil mengikuti langkah mereka. Sementara itu, warga setempat menyapa mereka dengan ramah, membuat mereka merasa nyaman dan seolah-olah tidak berada di kota yang baru pertama kali mereka kunjungi. Mereka berbelanja di pasar lokal dan menikmati makanan khas daerah. Rangga sangat menyukai masakan pedas yang membuatnya berkeringat. Melisa, yang tidak terlalu suka pedas, menghabiskan waktu dengan memandang lihat toko-toko kecil yang berjejer di sepanjang jalan. Ketika Rangga, Melisa, dan Chloe tiba di depan rumah Chloe, mereka terkesima dengan keindahan rumah tersebut. Rumah itu dibangun dengan gaya modern khas Jepang yang elegan. Dindingnya terbuat dari kayu yang halus dan indah dipandang. Di depan rumah terdapat taman kecil yang rapi dengan air mancur dan kursi di sudutnya, memberikan kesan yang tenang dan damai. "Rumahmu sangat indah, Chloe," puji Melisa sambil mengelilingi rumah itu. "Terima kasih," jawab Chloe dengan senyum bahagia. Rangga mengangguk setuju. "Tapi apakah kamu tidak merasa kesepian di sini?" tanyanya. Chloe menghela nafas sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja, ada saat-saat ketika saya merasa sangat kesepian. Namun, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada pencarian saya untuk kembali ke dunia nyata." Rangga dan Melisa memandang Chloe dengan penuh kagum setelah mendengar cerita tentang kemampuan uniknya. "Kamu benar-benar luar biasa, Chloe," ucap Rangga. Chloe tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Rangga. Tapi saya tidak sendirian di sini. Ada makhluk-makhluk aneh di dimensi ini yang juga menjadi bagian dari kehidupan saya di sini." "Makhluk aneh?" ucap Melisa penasaran. Chloe mengangguk, "Ya, seperti makhluk bertubuh raksasa dengan kekuatan luar biasa, dan makhluk kecil yang lucu dan suka memakan benda-benda tertentu." Rangga dan Melisa merasa terpesona dan ingin tahu lebih banyak tentang entitas yang ada di dimensi ini. "Kamu tidak takut dengan mereka?" tanya Melisa.
Chloe tersenyum dan menjawab, awalnya, saya merasa takut. Tapi kemudian saya belajar untuk hidup berdampingan dengan mereka dan memahami cara-cara mereka. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tanya Rangga. Chloe mengambil nafas dalam-dalam. Saya memulainya dengan belajar tentang kekuatan alam di sini dan bagaimana saya bisa mengendalikannya. Dari situ, saya mulai memahami entitas-entitas di sini dan membangun hubungan dengan mereka. Mereka terdiam sejenak, mencerna cerita yang baru saja mereka dengar. Itu luar biasa, ucap Melissa akhirnya. Ya, aku setuju, tambah Rangga. Kamu punya pengalaman yang sangat unik, Chloe. Chloe melanjutkan, entitas di dimensi ini sangat beragam, dan saya telah belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Saya menemukan bahwa kebanyakan entitas ini tidak ingin berurusan dengan manusia, jadi saya selalu berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan mereka. Rangga dan Melissa semakin penasaran dan bertanya, tapi apakah kamu tidak merasa takut atau khawatir tentang entitas yang mungkin berbahaya? Chloe tersenyum dan menjawab, tentu saja, saya merasa takut pada awalnya. Namun, saya belajar untuk tidak menilai buku dari sampulnya dan mencoba untuk memahami alasan di balik perilaku mereka. Saya menemukan bahwa dengan berbicara dan berinteraksi dengan entitas ini, kita dapat memahami lebih banyak tentang dunia ini dan bertahan hidup dengan lebih baik. Rangga dan Melissa merasa kagum dengan pemikiran positif Chloe dan ingin belajar lebih banyak tentang cara hidup di dimensi ini. Chloe tersenyum dan berkata, saya senang membantu kalian. Saya telah belajar banyak selama tinggal di dimensi ini dan saya siap berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan kalian. Menarik sekali. Apakah kamu harus membayar untuk mendapatkan rumah ini? Tanya Rangga dengan tertarik. Mendengar pertanyaan Rangga, Chloe tersenyum dan menjawab, tentu saja tidak. Saya membeli rumah ini dari pemilik sebelumnya, meskipun harganya jauh lebih murah dari harga pasar karena kondisinya yang buruk. Namun, saya yakin bahwa dengan sedikit usaha, saya bisa membuatnya menjadi tempat tinggal yang nyaman dan berfungsi dengan baik. Namun, saya merasa beruntung karena rumah ini memiliki potensi dan lokasinya cukup strategis. Saya kemudian mulai memperbaiki rumah ini secara perlahan dengan bantuan beberapa teman yang saya temui di kota ini. Kami memperbaiki struktur rumah, membuatnya lebih nyaman, dan menambahkan beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Karena lokasinya yang strategis dan desainnya yang unik, saya juga menerima banyak tawaran dari orang-orang yang ingin membeli rumah ini. Tapi, saya merasa sudah terlalu dekat dengan rumah ini dan memutuskan untuk menjadikannya tempat tinggal tetap. Dan sekarang, saya senang bisa berbagi rumah ini dengan kalian. Melissa memandang sekitar dan berkomentar, rumahmu memang terlihat unik dan menarik. Saya suka dengan dekorasinya yang kreatif dan indah. Chloe tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya senang kalian menyukainya. Saya memang suka mengumpulkan barang-barang unik dan menarik dari berbagai tempat dan memadukan mereka dengan gaya dekorasi yang cocok dengan rumah ini. Kami sebenarnya belum pernah menggunakan mata uang di tempat ini, bahkan kami tidak melihat kamu membayar makanan tadi. Bisa kamu jelaskan bagaimana kamu memiliki uang di sini? Tanya Melissa. Hanya itu, uang biasa juga berlaku. Aku tidak tahu kenapa, ujar Chloe. Rangga dan Melissa terkejut. Chloe menjawab, saya bahkan membeli rumah ini dengan uang tabungan saya di dunia nyata. Chloe mengajak mereka masuk ke rumah sembari berbicara. Rangga dan Melissa kaget ketika Chloe mengaku memiliki uang sebanyak itu. Rangga kemudian bertanya, Chloe, maaf bertanya, tetapi bagaimana kamu bisa memiliki uang untuk membeli rumah ini? Apa pekerjaanmu sebelum terlempar ke dimensi ini? Chloe tersenyum,
sebelum terlempar ke dimensi ini, saya bekerja sebagai seorang arsitek. Saya mencintai seni arsitektur dan selalu bermimpi memiliki rumah sendiri yang dirancang sendiri. Jadi, ketika saya menemukan rumah ini, saya melihat potensi dan memutuskan untuk memperbaikinya sendiri. Rangga dan Melissa terkesan dengan keahlian dan kerja keras Chloe. Mereka menyadari bahwa di dunia baru ini, kemampuan dan keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Chloe sambil mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan setiap detail rumah itu. Ada ruang tamu dengan dinding kaca yang menghadap ke taman, dapur yang luas dan lengkap dengan peralatan memasak modern, dan kamar tidur yang nyaman dengan kasur empuk. Tidak hanya itu, di belakang rumah ada kebun yang luas dengan berbagai jenis tanaman dan bunga yang indah. Ada ruang tamu dengan dinding kaca yang menghadap ke taman, dapur yang luas dan lengkap dengan peralatan memasak modern, dan kamar tidur yang nyaman dengan kasur empuk. Tidak hanya itu, di belakang rumah ada kebun yang luas dengan berbagai jenis tanaman dan bunga yang indah. Rangga dan Melissa sangat terkesan dengan rumah tersebut. Mereka merasa beruntung dapat tinggal di sana bersama Chloe. Terima kasih, Chloe. Kami sangat bersyukur bisa tinggal di sini, ucap Melissa dengan senyum bahagia di wajahnya. Chloe merespons dengan senyuman dan berkata, "Sama-sama, ini juga membuat saya bahagia bisa tinggal bersama teman-teman yang baik hati seperti kalian. Oh iya, bagaimana kalau kita membentuk sebuah tim untuk menjalani petualangan di dunia baru ini?" Rangga dan Melissa terlihat senang dengan ide itu. Mereka sepakat untuk membentuk tim dan menjalani petualangan bersama-sama. Hidup di dunia baru ini mungkin sulit, tetapi dengan keberanian, keahlian, dan persahabatan, mereka yakin bisa melewati semua tantangan yang ada di depan. Rangga dan Melissa melirik satu sama lain dengan antusias. Mereka belum pernah bergabung dengan tim sebelumnya, tapi mereka merasa semakin kuat dan percaya diri dengan adanya kerjasama dan persahabatan di antara mereka. Saya setuju dengan ide itu, Chloe. Mari kita mulai mencari petualangan yang menantang, ucap Rangga dengan semangat. Chloe tersenyum, bagus sekali. Saya yakin tim kita akan menjadi yang terhebat di dunia ini. Dia mengarahkan pandangannya keluar jendela kebun dan memandangi pemandangan yang indah. Namun, sebelum kita mulai, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan padamu, teman-teman. Mereka berjalan keluar rumah dan menuju ke kebun belakang. Di sana, terdapat sebuah kolam yang cukup besar dan jernih. Inilah kolam yang saya bangun sendiri beberapa waktu yang lalu. Saya sangat senang dengan hasilnya, ungkap Chloe. Melissa melihat sekeliling dan melirik ke arah kolam. Wow, itu sangat indah. Apakah kamu membuatnya sendiri? Chloe mengangguk. Ya, saya membuatnya dari awal dan menambahkan beberapa tanaman air untuk membuatnya lebih indah. Melissa tersenyum. Kamu benar-benar multitalenta, Chloe. Bagaimana kalau kita berenang di sana sekarang? Ide bagus, ujar Chloe. Chloe menarik tangan Melissa dan membawa masuk ke kamar Chloe untuk berganti pakaian renang sementara Rangga. Maaf, kita tidak ada baju renang pria. Namun apabila baju renang wanita tidak apa-apa. Aku mengerti, Chloe. Aku menunggu di luar. Kalian dapat menikmati berenang berdua saja. Terima kasih, kata Chloe sambil menutup pintu kamarnya. Dalam kamar yang imut itu, Chloe dan Melissa duduk di ranjang empuk sambil berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Jadi, Chloe, apa kamu punya pacar di dunia lama? Tanya Melissa. Chloe terkekeh, tidak, aku terlalu fokus pada pekerjaan dan petualangan. Bagaimana denganmu, Melissa? Melissa menggeleng, aku juga belum menemukan orang yang tepat.
Tapi, aku yakin suatu saat nanti aku akan bertemu dengan seseorang yang membuat hatiku berdebar. Chloe tersenyum, aku yakin kamu akan menemukannya. Kamu cantik dan pintar, siapapun yang menjadi pacarmu pasti beruntung. Melissa merah padam mendengar pujian itu. Terima kasih, Chloe. Kamu juga cantik dan pintar, jadi aku yakin akan ada banyak pria yang tertarik padamu. Chloe tersenyum malu-malu, tidak ada yang spesial tentangku. Namun, Melissa tetap bersikeras, tentu ada. Kamu pintar, berbakat, dan hebat dalam bertualang. Kamu adalah teman yang luar biasa, Chloe. Keduanya tersenyum, lalu suasana menjadi hening sejenak. Tiba-tiba, Chloe melihat foto di meja kecil di samping ranjang dan ia memegangnya dengan lembut. Ini foto keluargaku, kata Chloe dengan suara lembut. Melissa mengangguk, mereka pasti merindukanmu. Tapi, kamu punya kami sekarang, kan? Chloe tersenyum, ya, kalian adalah keluarga baruku. Dan aku bersyukur bisa bertemu dengan teman sebaik kalian di dunia baru ini. Melissa tersenyum, kami juga bersyukur bisa berteman denganmu, Chloe. Kita akan saling melindungi dan mendukung satu sama lain di dunia baru ini. Cerita fanservice berakhir di situ, tetapi keakraban dan persahabatan Chloe dan Melissa semakin terjalin erat. Sementara itu, Rangga duduk di tepi kolam sambil mengamati Chloe dan Melissa yang bermain-main di air. Dia tidak bisa menahan senyum ketika melihat kedua gadis itu saling tertawa dan bermain-main dengan penuh keceriaan. Namun, ketika Melissa merenggut pakaian renang Chloe dengan iseng, tiba-tiba saja Chloe menjadi malu dan meminta Melissa untuk mengembalikan pakaiannya. Melissa hanya tertawa dan berjanji akan mengembalikannya jika Chloe berjanji untuk menceritakan rahasianya. Dengan cemas, Chloe setuju dan mengungkapkan rahasianya kepada Melissa. Kamu tahu, Mel, sebenarnya aku punya masalah dengan tubuhku, kata Chloe dengan ragu-ragu. Melissa menatap Chloe dengan penuh perhatian. Apa maksudmu? Tanya Melissa dengan lembut. Aku merasa tidak percaya diri dengan tubuhku. Aku selalu merasa terlalu gemuk dan tidak sepadan dengan teman-temanku yang lain, jelas Chloe dengan suara rendah. Melissa memeluk Chloe dengan erat. Kamu tidak boleh merasa seperti itu, Chloe. Kamu cantik sebagaimana adanya. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, kata Melissa dengan tegas. Chloe menangis pelan. Aku mencoba mengikuti diet dan olahraga, tapi hasilnya tidak memuaskan. Aku masih merasa tidak percaya diri dengan penampilanku, ujarnya dengan sedih. Melissa memegang kedua tangan Chloe dan menatap matanya dengan tulus. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Chloe. Kamu lebih dari sekedar penampilanmu. Kamu hebat dalam banyak hal, dan aku selalu mendukungmu, ucap Melissa sambil tersenyum. Chloe merasa sangat lega setelah mengungkapkan rahasianya dan merasa sangat bersyukur memiliki teman seperti Melissa yang selalu mendukungnya. Dalam hati Melissa berbicara di dalam hati. Chloe, yang kamu maksud lemak itu di atas perut. Betapa keterlaluannya salah sangkamu selama ini. Sedikit bodoh, tapi imut. Dengan nada hati yang kesal. Terima kasih, Melissa, ucap Chloe dengan senyum kecil. Tapi, aku merasa tidak nyaman dengan tubuhku sendiri. Aku selalu merasa seperti orang yang paling gemuk di antara teman-temanku. Melissa melepaskan pelukannya dan menatap Chloe dengan serius. Kamu harus berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, Chloe. Tubuhmu adalah milikmu sendiri dan kamu harus mencintainya sebagaimana adanya. Ingatlah bahwa kecantikan itu berasal dari dalam, bukan dari luar.
Chloe mengangguk, meskipun masih merasa kurang yakin. Aku mencoba untuk menerima diriku sendiri, tapi sulit bagiku. Melissa tersenyum lembut. Kamu tidak sendirian, Chloe. Banyak orang yang merasa seperti itu. Tapi aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu dan membantumu melewati semua ini. Chloe tersenyum kembali, merasa sangat bersyukur memiliki teman seperti Melissa. Namun, dia tidak bisa membantu tetap merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Melissa melihat ke arah baju renang yang telah dipilih oleh Chloe. Kamu tahu, Chloe, kamu terlihat cantik dengan baju renang itu. Bahkan, aku iri dengan tubuh six-pack dan rampingmu, kata Melissa sambil menunjuk pada bagian perut Chloe. Chloe terkejut. Benarkah? Aku selalu berpikir aku terlihat gemuk di bagian perutku. Melissa menggelengkan kepala. Tidak, kamu salah. Kamu memiliki tubuh yang sehat dan cantik. Kamu harus percaya diri dan menunjukkan keindahanmu kepada dunia. Chloe tersenyum lebar, merasa lebih percaya diri setelah mendengar kata-kata Melissa. Ia merasa beruntung memiliki teman sebaik itu. Epilog. Setelah selesai berenang, Chloe dan Melissa menuju ke teras rumah untuk mengeringkan rambut dan tubuh mereka. Rangga sedang duduk santai sambil menikmati secangkir teh hangat. Mereka berdua merasa segar setelah berenang dan berbicara tentang rencana mereka untuk mengunjungi pantai lain di musim panas ini. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan yang sangat keras di depan pintu rumah. Mereka bertiga saling pandang dengan bingung, tidak mengharapkan kedatangan siapapun pada saat ini. Siapa ya yang datang dengan cara seperti itu? Tanya Melissa sambil berdiri dari kursi dan berjalan ke arah pintu. Chloe dan Rangga mengikuti Melissa dan berdiri di belakangnya. Ketika Melissa membuka pintu, mereka terkejut melihat seseorang yang tidak mereka duga-duga berdiri di depan pintu.